Wajib masuk di sekolah 8 jam. Ini cerita tentang pendidikan. Potret kemakmuran sebuah negeri bermula dari sini. Peran guru sebagai pilar utama ternyata memiliki segala macam persoalan. Indonesia menjadi salah satu negara yang diukur sejauh mana layanan pemerintah terhadap pendidikan di Indonesia gitu. Nah, Indonesia mendapatkan skor 77 dan itu memang di bawah Ethiopia yang skornya 79. Kita belum ada pemetaan atau evaluasi secara nasional terhadap kualitas guru di Indonesia. Ada namanya UN segala macam gitu, UNBK segala macam yang dievaluasi siswanya. Tapi pertanyaannya, guru yang ngajarin siswa supaya dia bisa berkembang dengan baik, itu kualitasnya gimana? Setelah siswa pulang, guru tidak pulang. Mestinya melakukan evaluasi apa yang terjadi hari ini. Evaluasi bersama, kemudian buat perencanaan besok apa yang harus dilakukan di sekolah. Bagaimana pendidikan karakter mau dibangun kalau gurunya nggak pernah ada di sekolah? Guru wajib masuk di sekolah 8 jam dan jamnya 5 hari. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya, pertama-tama marilah kita panjatkan puji dan syukur kehadirat Tuhan Yang Maha Esa yang telah melimpahkan rahmat, taufik, hidayah, serta inayahnya kepada kita semua, sehingga pada kesempatan yang berbahagia ini kita dapat berkumpul kembali dalam keadaan sehat walafiat. Bapak Bahtiar Heru Susanto selaku dosen pengantar pendidikan yang kami hormati serta teman-teman yang kami banggakan. Di sini kami dari kelompok 2 akan membahas materi mengenai permasalahan dan tantangan dalam dunia pendidikan di Indonesia. Nah, untuk itu sebelumnya kami akan memperkenalkan diri terlebih dahulu anggota dari kelompok 2 yang akan menyajikan materi mengenai permasalahan dan tantangan pendidikan di Indonesia. Saya Adelia Ferlian Visa Devi. Saya Ika Nursanti. Saya Fadlilah Nurul Aini. Saya Lutfi Setiawati. Nama saya Salsa Bella Asih Wulandari. Oke teman-teman, kami di sini akan membahas 4 pokok bahasan utama, yaitu yang pertama arti penting pendidikan di Indonesia, yang kedua permasalahan yang dihadapi pendidikan di Indonesia, yang ketiga tantangan yang dihadapi pendidikan di Indonesia, dan yang keempat adalah solusi untuk mengatasi permasalahan pendidikan tersebut. Kalau ada yang tanya nih, Mbak, penting po pendidikan di Indonesia itu? Ya tentu penting lah. Ada yang tahu nggak nih dari teman-teman mengapa pendidikan itu penting? Nah, pendidikan itu penting karena pendidikan di Indonesia digunakan sebagai media pembebasan dari ketertinggalan zaman dan teknologi yang semakin maju. Melalui pendidikan, sumber daya manusia bisa memperoleh pengetahuan dan keterampilan, sehingga mereka hidupnya lebih optimal dan produktif. Pendidikan harus dilaksanakan supaya hasilnya bisa sesuai dengan cita-cita bangsa. Untuk meraih cita-cita bangsa diperlukan adanya perencanaan dan pelaksanaan yang memadai. Nah, selain itu ada juga permasalahan-permasalahan yang dihadapi dunia pendidikan di Indonesia. Lalu apa aja permasalahan itu? Oke, yang pertama ada permasalahan pada tahap input. Permasalahan pada tahap input ini biasanya terjadi di lingkungan keluarga. Kebanyakan dari orang tua pada umumnya
menyekolahkan anaknya hanya untuk menaikkan derajat orang tuanya saja. Karena kan nantinya pada saat wisuda anak tersebut akan memperoleh gelar seperti sarjana pendidikan, sarjana psikologi, dan lain sebagainya. Orang tua di sini tidak memberikan teladan yang baik untuk anaknya. Orang tua biasanya sibuk, jarang ada waktu untuk anaknya, sehingga anak merasa kurangnya kasih sayang dari orang tua. Seharusnya sebagai orang tua mempunyai waktu yang banyak untuk anak, supaya mereka bisa memberikan teladan yang baik. Orang tua sebagai pendidik yang paling awal dari rumah untuk membentuk karakter anak sedari dini. Selain itu, ada juga permasalahan input untuk mempersiapkan anak sebagai calon pemimpin. Pemimpin mempunyai peran yang penting sebagai agent of change. Artinya adalah untuk memberi arahan menuju perubahan ke perbaikan. Dalam hal ini dibutuhkan kerjasama orang tua. Kerjasama tersebut harus terjalin dengan baik, karena supaya bisa menjadi sumber pembelajaran yang berharga untuk anak. Orang tua yang baik adalah yang mempersiapkan segala sesuatu untuk anaknya secara matang, bahkan sebelum anak tersebut lahir. Selanjutnya ada permasalahan pada tahap proses yang akan dijelaskan oleh Mbak Ika. Permasalahan pada tahap proses. Sekolah digunakan sebagai lahan untuk mencari ilmu pengetahuan. Di sekolah, peserta didik dididik oleh guru supaya mendapatkan ilmu pengetahuan. Dalam pembelajaran di sekolah, terjadi proses simbiosis mutualisme, yaitu saling menguntungkan antara siswa dan guru. Permasalahan yang sering terjadi adalah kurikulumnya yang sering berubah-ubah. Kurikulum ini menjadi fondasi utama dalam mengajar di sekolah. Perubahan kurikulum secara tidak langsung menimbulkan pekerjaan yang lebih bagi kepala sekolah dan guru untuk segera membuat perangkat pekerjaan berdasarkan kurikulum yang terbaru. Proses menciptakan budaya organisasi di sekolah. Di sekolah, mengajarkan kepada peserta didiknya untuk mengenai nilai-nilai yang baik. Contohnya, nilai baik yang bisa dilakukan seperti mengucapkan salam ketika akan mulai pelajaran, berdoa sebelum pelajaran, dan ketika bertemu dengan siapapun yang ada di lingkungan sekolah, biasakan untuk selalu tersenyum. Mereka nantinya akan terbiasa berbicara di depan kelas. Untuk kedepannya, mereka juga akan terbiasa berbicara di depan orang yang lebih banyak lagi. Permasalahan pada tahap output akan dijelaskan oleh Mbak Fadila. Saya di sini akan menjelaskan permasalahan pada tahap output. Tahap output dunia kerja merupakan dunia nyata di mana kita sudah bisa mengaplikasikan semua ilmu yang sudah didapat selama berada di bangku sekolah maupun kuliah. Akan tetapi, kebanyakan orang yang unggul nilainya di dalam ijazah mereka belum tentu sukses saat berada di lapangan kerja. Banyaknya persaingan dalam dunia pekerjaan akan menyadarkan bahwa pelajaran hidup yang sesungguhnya itu berada di dalam dunia kerja, yang sudah mempraktekkan ilmu bukan hanya sekedar teori saja. Nah, selain permasalahan-permasalahan yang dihadapi oleh dunia pendidikan di Indonesia, ada juga tantangan untuk memajukan dunia pendidikan di Indonesia. Apa aja ya tantangan tersebut? Nah, tantangan tersebut akan dijelaskan oleh kedua rekan saya. Yang pertama yaitu Mbak Bella mengenai tantangan dari globalisasi dan perubahan peradaban. Globalisasi dan perubahan. Globalisasi ini merupakan tanda-tanda perubahan manusia yang bertransisi. Kehidupan bermasyarakat berubah dari yang agraris menuju ke industri, dan tentunya pola kehidupan sangat berbeda. Hal tersebut tentunya akan mengakibatkan suatu revolusi pemikiran dalam ikatan negara-negara maupun dalam ikatan budaya yang membutuhkan strategi budaya yang berwawasan ke depan. Globalisasi di era sekarang ini mengakibatkan suatu perubahan yang sangat pesat. Sebagai generasi penerus bangsa, kita harus bijaksana dalam mempersiapkan diri menghadapi globalisasi dan harus bisa menyaring mana yang benar dan mana yang salah. Arus globalisasi
akan membawa bangsa kita yang merupakan bagian kecil dari berbagai bangsa-bangsa di dunia ini ke dalam sistem-sistem dunia yang lebih besar dan tak terbatas. Tantangan yang kedua mengenai problema pendidikan yang akan dijelaskan oleh Mbak Lutfi. Problematika pendidikan. Pendidikan di Indonesia memuai kritik mengenai sistem pendidikannya yang mempunyai pengaruh terhadap kualitas sumber daya manusia yang dihasilkan. Guru di sini beranggapan bahwa tidak perlu adanya dialog dengan peserta didik. Guru hanya memberikan materi pembelajaran, siswa menerima materi pembelajaran, mengulang pembelajaran, menghafalkan, dan mengikuti petunjuk yang diberikan oleh guru. Kurikulum yang berlaku harus dikaji berulang dan berkala. Guru harus mempersiapkan metode yang baik yang sesuai dengan kurikulumnya. Hal tersebut dilakukan untuk menghadapi arus globalisasi yang begitu cepat. Nah, itu tadi adalah permasalahan-permasalahan dan tantangan yang dihadapi dunia pendidikan di Indonesia. Kalau ada yang tanya nih, Mbak, kira-kira dunia pendidikan di Indonesia itu bakal maju nggak ya? Mengingat permasalahan-permasalahannya itu cukup banyak dan ada juga tantangannya. Jawabannya adalah pasti ada solusi di balik semua permasalahan dan tantangan yang dihadapi dunia pendidikan di Indonesia. Solusi yang pertama adalah mengenai solusi sistemik. Solusi ini dilakukan untuk mengubah sistem sosial yang berkaitan dengan sistem pendidikan di Indonesia. Sistem pendidikan di Indonesia sekarang ini diterapkan dalam konteks sistem ekonomi kapitalisme yang berprinsip antara lain meminimalkan peran dan tanggung jawab negara terhadap urusan publik, termasuk pendanaan pendidikan. Sistem kapitalisme ini harus diganti dengan sistem ekonomi Islam yang menyatakan pemerintah akan menanggung segala biaya pendidikan bangsa Indonesia. Yang kedua adalah solusi teknis. Solusi ini berkaitan dengan semua aspek teknis. Solusi ini biasanya digunakan untuk permasalahan yang dihadapi dalam kualitas guru pengajar dan prestasi yang didapat oleh peserta didik. Maka dari itu, solusi ini dikembalikan pada upaya untuk meningkatkan kualitas pendidikan. Sebagai contoh, kualitas guru yang rendah harus mendapatkan tindakan selanjutnya untuk membiayai guru supaya bisa melanjutkan ke jenjang berikutnya seperti kuliah lagi ataupun diberikan pelatihan. Nah, setelah melihat video penjelasan tersebut, kita bisa mendapatkan pelajaran apa, hayo? Nah, kita bisa menyimpulkan dan memetik pembelajaran bahwa permasalahan dan tantangan yang dihadapi pendidikan di Indonesia bisa terselesaikan jika ada kerjasama dari semua pihak yang terkait, yaitu mulai dari orang tua, lingkungan masyarakat, dan lingkungan sekolah. Sekolah harus bisa menciptakan budaya organisasi yang menanamkan nilai-nilai baik dengan harapan nantinya saat sudah menghadapi dunia pekerjaan, anak sudah siap untuk menjadi seorang pemimpin. Apalagi adanya eranya globalisasi seperti sekarang ini, yang begitu pesat globalisasi tersebut. Nah, maka dari itu kita harus bisa menyesuaikan dengan perkembangan zaman itu, dengan tetap memperhatikan mana yang baik dan mana yang buruk. Perkembangan zaman globalisasi ini banyak perubahan yang terjadi dalam sistem pendidikan pastinya. Sistem pendidikan nasional di Indonesia harus bisa bersaing dengan negara maju di luar negeri. Sistem pendidikan di Indonesia harus ditingkatkan kualitasnya supaya tidak tertinggal oleh negara-negara yang sudah maju. Sekian presentasi dari kelompok 2 mengenai permasalahan dan tantangan yang dihadapi dunia pendidikan di Indonesia. Jika ada teman-teman yang sekiranya belum paham atau ingin bertanya, bisa bertanya melalui kolom komentar YouTube atau melalui via WhatsApp yang ada. Nah, kita sebagai generasi muda penerus bangsa harus terus memperjuangkan kemerdekaan Indonesia dan mencerdaskan kehidupan bangsa Indonesia sesuai dengan isi Undang-Undang Dasar 1945 pada alinea keempat.
Kurang lebihnya mohon maaf jika ada kesalahan. Semoga ilmunya dapat bermanfaat bagi kita semua. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.